Halo, perkenalkan nama saya Daniel Rengga, NIM 251204071 dari kelas DIA 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang web server dan DNS server. Web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras, hardware, maupun sebagai bagian dari perangkat lunak, software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS style sheets, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Fungsi web server. Pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirim oleh browser. DNS server. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. DNS adalah sebuah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini, Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan, Anda ingin mengakses Google. Alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Fungsi DNS server. Pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address. Ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Sekarang saya akan melakukan percobaan web server dan DNS server berdasarkan gambar dan juga kedua website ini. Langsung saja kita lihat pada gambar, terdapat 6 buah PC, 4 buah switch, 3 buah router, 2 buah access point, 1 buah laptop, 1 buah smartphone, 1 buah DHCP server, 1 buah DNS server, 1 buah web server, dan untuk FTP server dan mail server kita tidak pakai. Langsung saja kita pilih end device, kita pilih PC, masukkan 6 buah PC. Hapus PC 0, lalu pilih network device, pilih wireless device, masukkan 2 buah access point. Hapus access point 0, pilih miscellaneous, pilih wireless laptop, masukkan 1 laptop, lalu pilih end device, masukkan 1 buah smartphone. Lalu pilih end device, masukkan 3 buah server. Lalu ganti namanya sesuai dengan yang ada pada gambar. Selanjutnya pilih network device, pilih switch, masukkan 4 buah switch. Lalu hapus switch 0. Lalu pilih router, masukkan 3 buah PT router. Hapus router 0. Lalu pilih connection, kita pilih automatic.
Automatic di sini akan secara otomatis memilihkan jenis kabel sesuai dengan alat apa yang kita hubungkan. Selanjutnya kita rapikan agar terlihat jelas dan enak dilihat. Selanjutnya kita set IP, kita pilih PC1, pilih desktop, IP configuration, masukkan IP address-nya 192.168.1.1. Untuk subnet mask-nya kita ganti menjadi 192, lalu untuk default gateway-nya 192.168.1.62. Untuk DNS servernya kita masukkan 33.33.33.1. DNS server ini sesuai dengan DNS server yang ada di atas itu. Kita silang, kita setting untuk PC2, pilih desktop, IP configuration, masukkan IP address-nya 192.168.1.2. Untuk subnet mask-nya kita ganti menjadi 192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.62. Untuk DNS servernya 33.33.33.1. Kita silang. Kita set untuk PC3. Pilih desktop, IP configuration, masukkan IP address-nya 192.168.1.3. Subnet mask-nya kita ganti menjadi 192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.62. Lalu untuk DNS servernya 33.33.33.1. Kita silang. Lalu kita set untuk PC4, desktop, IP configuration, IP address-nya 192.168.1.65. Untuk subnet mask-nya kita ganti menjadi 192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.126. Untuk DNS servernya 33.33.33.1. Kita silang. Kita set untuk PC5, di desktop, IP configuration, masukkan IP address-nya 192.168.1.66. Untuk subnet mask-nya kita ganti menjadi 192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.126. Untuk DNS servernya 33.33.33.1. Pilih silang. Kita set untuk PC6. Pilih desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya 192.168.1.67. Kita ganti subnet mask-nya menjadi 192. Untuk default gateway-nya 192.168.1.126.
Untuk DNS servernya 33.33.33.1. Silang kita set untuk laptop dan juga smartphone, kita set di DHCP server. Pilih config, pilih file Ethernet 0. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.253. Untuk subnet masknya kita masukkan 255.255.255.128. Lalu pilih service, pilih DHCP. Kita on-kan pada servisnya, lalu kita masukkan default gateway-nya 192.168.1.254. Lalu kita masukkan DNS servernya 33.33.33.1. Lalu kita klik save. Lalu klik silang. Lalu kita pilih pada laptop. Kita pilih desktop, IP configuration, kita pilih static, lalu pilih lagi DHCP. Ini untuk merefresh IP address-nya. Lalu kita silang. Kita pilih juga pada smartphone, desktop, IP configuration, pilih static, DHCP. Kita silang. Selanjutnya kita set untuk DNS server. Kita pilih desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya 33.33.33.1. Untuk subnet masknya kita ganti menjadi 255.255.0. Untuk default gateway-nya 33.33.33.3. Kita silang. Lalu kita set untuk web server. Pilih desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya 43.43.43.1. Kita ganti subnet masknya menjadi 255.255.0. Untuk default gateway-nya 43.43.43.3. Kita silang. Lalu kita set untuk routernya. Kita pilih router 1. Pilih config, pilih file Ethernet 010. Ini yang mengarah ke switch 1. Kita masukkan IP address-nya 192.168.162. Kita masukkan subnet masknya, kita ganti menjadi 192. Kita nyalakan port statusnya. Lalu pilih file Ethernet 110. Ini yang mengarah ke switch 2. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.126. Untuk subnet masknya kita ganti menjadi 192. Untuk port statusnya kita nyalakan. Lalu kita pilih serial 2/0. Ini yang mengarah ke router 2. Kita masukkan IP address-nya 12.12.12.1. Untuk subnet masknya kita ganti menjadi 255.255.0. Kita nyalakan port statusnya. Lalu kita pilih serial 3/0. Ini yang mengarah ke router 3. Kita masukkan IP address-nya 13.13.13.1. Lalu kita ganti subnet masknya menjadi 255.255.0. Lalu kita nyalakan port statusnya. Kita klik silang. Lalu kita set untuk router 2. Pilih config, pilih file Ethernet 0/0. Ini yang mengarah ke switch 3. Kita masukkan IP address-nya 192.168.1.254. Kita ganti subnet masknya menjadi 128. Kita nyalakan port statusnya. Lalu kita pilih serial 2/0. Ini yang mengarah ke router 1. Kita masukkan IP address-nya 12.12.12.2. Kita ganti subnet masknya menjadi 255.255.0. Kita nyalakan port statusnya. Lalu kita pilih serial 3/0. Ini yang mengarah ke router 3. Kita masukkan IP address-nya 23.23.23.2. Kita ganti subnet masknya menjadi 255.255.0. Lalu kita nyalakan port statusnya. Kita klik silang. Lalu kita set untuk router 3. Kita pilih config, pilih file Ethernet 0/0. Ini yang mengarah ke DNS server. Kita masukkan IP address-nya 33.33.33.3. Kita ganti subnet masknya menjadi 255.255.0. Lalu kita nyalakan port statusnya.
Lalu kita pilih flash Ethernet 1/0, ini yang mengarah ke web server. Kita masukkan IP address-nya 43.43.43.3. Kita ganti subnetmasknya menjadi 255.255.0. Lalu kita nyalakan port statusnya. Lalu kita pilih serial 2/0, ini yang mengarah ke router 2. Kita masukkan IP address-nya 23.23.23.3. Kita ganti subnetmasknya menjadi 255.255.0. Lalu kita nyalakan port statusnya. Lalu kita pilih serial 3/0, ini yang mengarah ke router 1. Kita masukkan IP address-nya 13.13.13.3. Kita ganti subnet masknya menjadi 255.255.0. Lalu kita nyalakan port statusnya. Lalu klik silang. Selanjutnya saya akan melakukan setting routing, di mana saya menggunakan routing dinamik. Langsung saja kita pilih router 1. Kita pilih RIP, kita masukkan networknya mulai dari yang switch 1 dan switch 2. Kita masukkan 192.168.1.0. Kita klik add. Lalu yang mengarah ke router 2 kita masukkan 12.12.12.0. Kita klik add. Lalu yang mengarah ke router 3 kita masukkan 13.13.13.0. Kita klik add. Lalu selanjutnya saya akan merubah RIP routing menjadi RIP routing versi 2. Kita pilih CLI, kita ketikkan no auto summary. Kita klik enter. Lalu ketikkan version 2. Lalu klik enter. Lalu kita lihat pada config RIP sudah berubah menjadi RIP routing versi 2. Lalu kita pilih setting, kita pilih save, lalu klik silang. Lalu kita setting untuk routing 2. Kita pilih config RIP, kita masukkan networknya untuk yang mengarah ke switch 3 yaitu 192.168.1.0. Kita klik add. Lalu yang mengarah ke router 1 12.12.12.0. Kita klik add. Lalu yang mengarah ke router 3 23.23.23.0. Kita klik add. Lalu kita ganti RIP routingnya menjadi RIP routing versi 2. Kita klik CLI, kita masukkan no auto summary, klik enter, lalu ketikkan version 2, klik enter. Lalu kita pilih config RIP, sudah berganti menjadi RIP routing versi 2. Kita pilih setting, kita pilih save, kita pilih silang. Selanjutnya kita set untuk router 3, kita pilih config RIP, kita masukkan networknya yang mengarah ke DNS server 33.33.33.0. Kita klik add. Lalu yang mengarah ke web server 43.43.43.0. Kita klik add. Lalu yang mengarah ke router 1 itu 13.13.13.0. Kita klik add. Lalu yang mengarah ke router 2 23.23.23.0. kita klik add. Lalu kita ganti RIP routing menjadi RIP routing versi 2. Kita klik CLI, kita ketikkan no auto summary, klik enter, lalu ketikkan version 2, klik enter. Lalu kita lihat pada config RIP sudah berubah menjadi RIP routing versi 2. Kita pilih setting, kita pilih save, kita klik silang. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan berdasarkan website ini. Pertama saya akan melakukan percobaan web server. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server 43.43.43.1. Langsung saja kita pilih PC 1, kita pilih command prompt, kita ketikkan ping 43.43.43.1. Kita klik enter. Sudah tersambung, kita coba lakukan pada PC 4. Kita klik PC 4, desktop, command prompt,
kita ketikkan ping 4343431. Klik enter. Sudah tersambung, kita silang, kita lakukan pada laptop. Command prompt ping 4343431. Kita klik enter. Tersambung, kita klik silang, kita lakukan pada smartphone. Kita klik command prompt, kita ketikkan ping 4343431, enter. Dan tersambung, kita klik silang. Selanjutnya nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut. Kita pilih web server, lalu pilih service, pilih HTTP, pilih index yang nomor 5 ini, kita pilih edit. Lalu kita ganti isi indeksnya, kita copy paste saja. Lalu kita klik save. Oh, yes. Lalu silang. Selanjutnya pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http://43.43.43.1. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Langsung saja kita pilih PC1, pilih web browser, lalu ketikkan 43434341, enter. Sudah muncul sama seperti gambar di samping, lalu kita klik silang, kita coba juga pada laptop. Pilih web server, kita ketikkan 434341, kita klik enter. Sama seperti gambar samping, kita klik silang. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan DNS server berdasarkan website berikut. Pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server 33.33.331, web server 43.44.431, dan FTP server. Untuk FTP server kita tidak pakai, kita hanya memakai DNS server dan web server. Kita pilih PC1, pilih command prompt. Untuk web server kita sudah melakukan, kita tidak perlu melakukan kembali, langsung saja kita lakukan yang DNS server. Kita ketikkan ping 33.33.331, kita klik enter. Sudah tersambung, kita klik silang. Kita lakukan juga pada PC4, pilih command prompt, kita ketikkan ping 33.33.331, klik enter. Tersambung, kita klik silang, kita pilih laptop, command prompt, kita ketikkan ping 33.33.331, klik enter. Tersambung, klik silang, klik smartphone, pilih command prompt, kita masukkan ping 33.33.331, klik enter. Tersambung, kita klik silang. Selanjutnya aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Kita pilih DNS server, kita pilih service, lalu kita pilih DNS. Lalu kita masukkan namanya sesuai dengan gambar di samping. Untuk ftp://jarcom.com kita tidak pakai, kita hanya memakai jarcom.com dan juga www.jarcom.com. Langsung saja kita ketikkan namanya jarcom.com, tipenya sesuai gambar yaitu e-record. Kita masukkan addressnya 434343.1, lalu kita klik add. Lalu kita masukkan yang kedua yaitu www.jarcom.com. Tipenya CNAME, kita ganti menjadi CNAME. Lalu kita masukkan hostname-nya yaitu jarcom.com. Lalu kita klik add, klik silang. Lalu pada PC1 dan laptop, jalankan perintah lookup seperti berikut. Pilih PC1,
pilih command prompt, kita ketikkan nslookup.jarcom.com. Klik enter. Mohon maaf, saya lupa untuk menyalakan DNS service-nya. Kita klik ulang terlebih dahulu. Kita pilih DNS server. Kita pilih service DNS. Kita centang pada DNS server. Kita klik silang, lalu kita klik PC1. Kita ketikkan kembali nslookup.jarcom.com. Maka akan muncul sesuai gambar di samping. Lalu kita ketikkan lagi nslookup www.jarcom.com. Maka akan muncul seperti gambar di samping. Lalu kita lakukan untuk laptop juga. Di laptop, pilih command prompt, kita ketikkan nslookup.jarcom.com. Sama seperti gambar di samping, lalu kita ketikkan lagi nslookup www.jarcom.com. Sama seperti gambar di samping, kita klik silang. Pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http://jarcom.com atau http://www.jarcom.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Kita pilih PC1, pilih web browser, kita ketikkan jarcom.com, lalu klik enter, maka akan muncul seperti gambar di samping. Kita lakukan juga untuk www.jarcom.com, kita silang terlebih dahulu, lalu pilih web browser, lalu ketikkan www.jarcom.com. Lalu klik enter, maka muncul seperti gambar di samping. Lalu kita klik silang. Kita lakukan juga pada laptop. Pilih laptop, web browser, kita ketikkan jarcom.com, kita enter. Sama seperti gambar di samping, kita klik silang, kita pilih lagi web browser, kita ketikkan www.jarcom.com. Sama seperti gambar di samping, kita klik silang. Untuk percobaan 5 dan 6 tidak dilakukan karena tidak ada FTP server. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun informasi. Sampai jumpa di lain waktu.